Baik teman-teman, di sini saya menyampaikan pengantar praktikum mengenai pembuatan pakan fermentasi dan UMB atau urea molasses block. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan pembuatan amoniasi, melakukan uh, pembuatan silase. Nah, ini ada juga pembuatan fermentasi pakan dan UMB atau urea molasses block. Sebenarnya apa bedanya? Kita akan pelajari lebih detailnya mengenai teori itu di kuliahan. Untuk praktikumnya, teman-teman bisa lihat di sini. Pakan fermentasi yang pertama yang kita pelajari. Jadi fermentasi pakan itu adalah proses perombakan dari struktur keras secara fisik, kimia, dan biologi sehingga bahan yang strukturnya tadinya kompleks menjadi lebih sederhana sehingga daya cernanya lebih kecil. Ini hampir sama dengan amoniasi, dia meningkatkan pencernaan, artinya menurunkan serat kasarnya. Namun yang membedakan adalah pakan fermentasi ini prosesnya itu fermentasi aktif, artinya ada penambahan enzim ataupun zat-zat lain yang mempercepat proses fermentasi. Jadi dia merubah struktur bukan hanya struktur kimianya, namun juga struktur fisiknya. Jadi secara kasat mata dapat berubah secara tekstur dan struktur kimianya juga seperti itu dan akan meningkatkan kecernaan. Itu fungsi dari pakan fermentasi. Bagaimana pembuatannya nanti akan dilaksanakan di lapang, nanti akan sesuai dengan keadaan, baik itu pembuatan pakan fermentasi atau UMB yang mana yang dikerjakan. Nah, untuk pembuatan pakan fermentasi sendiri, ini biasa digunakan oleh jerami atau hijauan ataupun rumput, dicacah dulu jadi kecil, kemudian bahannya kita seperti biasa kita letakkan di starter atau plastik yang bersih, ataupun kita dapat menggunakan tong atau drum yang besar. Nah, ini yang membedakan fermentasi aktif itu bisa menggunakan gula, pasir, atau tebu atau air yang ditambahkan dengan enzim sebagai campuran dari pakan yang akan kita fermentasi. Nah, kemudian jerami dan rumput itu dicampurkan dengan dedak atau bekatung. Setelah dicampurkan secara merata, siram semua bahan yang telah tersusun rata atau larutan-larutan gula ataupun air dengan enzim tadi kita siramkan ke dalam hijauan yang sudah tercampur dengan dedak. Secara berkala juga melakukannya dan pastikan pencampuran harus homogen, itu harus ya, agar proses fermentasinya berlangsung secara sempurna. Kemudian diaduk hingga homogen. Setelah dia merata, kita simpan di tempat yang tertutup rapat. Lagi-lagi harus kedap udara. Kenapa dia harus kedap udara? Agar tidak terjadi proses pembusukan seperti itu, agar fermentasinya berlangsung secara baik dan sempurna. Setelah tertutup rapat, fermentasi pun dapat langsung berjalan dan ditunggu kurang lebih 7-14 hari sama dengan pembuatan silase. Lalu pakan fermentasi jerami atau rumput itu dapat digunakan. Nah, sama seperti pakan fermentasi lainnya yang telah disimpan lama, itu sebelum diberikan kepada ternak ada lebih baik jika diangin-anginkan terlebih dahulu kurang lebih 15 menit baru diberikan kepada ternak agar ternak tidak mencium bau yang atau aroma yang terlalu menyengat sehingga dapat dikonsumsi langsung oleh ternak ini. Ini pembuatan dari fermentasi. Kemudian kita lanjut ke pembuatan urea molasses block. Urea molasses block ini sebenarnya digunakan berbentuk blok juga atau permen pada ternak. Biasanya berisi mineral-mineral jika ternak tersebut mengalami kekurangan mineral. Nah, ini bisa kita tambahkan menggunakan urea molasses block. Nah, urea molasses block itu tersusun dari molasses dan berbagai sebagai sumber energi dan juga mineral. Nah, molasses itu teman-teman mungkin sudah tahu itu adalah produk samping atau byproduct dari pengolahan tebu atau pembuatan gula. Digunakan sebagai sumber energi karena dia mengandung glukosa. Nah, begitu juga ya, dia juga mengandung urea sebagai sumber nitrogen. Jadi dapat meningkatkan kadar energi dan juga sumber nitrogen bagi pakan. Kemudian kita juga menemukan kapur dan garam sebagai sumber mineral. Kita menggunakan dedak padi atau dedak jagung sebagai sumber proteinnya. Nah, UMB ini berbentuk padat dan kaya akan zat makanan yang dibuat dari bahan utamanya itu adalah molasses. Jadi inti dari molasses itu dia sebagai perekat juga karena dia berbentuk blok atau padatan yang berisi dari sumber energi dan sumber protein bagi ternak manusia. Nah, prosedur pembuatannya ini sebenarnya ada dua teknik, ada teknik dingin dan teknik panas. Dua-duanya nanti akan dilakukan berdasarkan kondisi di lapang,
tergantung ketersediaan obat bahan kita. Nah, yang pertama bahan-bahan yang kita gunakan itu disiapkan dulu seperti dedak, urea, mineral mix, garam, dan kapur sesuai dengan formulasi karena memang inti dari mineral ini adalah sumber mineral bagi ternak seperti itu. Kemudian ditimbang sesuai dengan kebutuhan. Ingat teman-teman harus dilakukan formulasi dulu. Jadi sebelum mengolah ini, teman-teman melakukan formulasi terlebih dahulu menggunakan metode yang telah dipelajari sebelumnya pada materi formulasi langsung. Setelah ditimbang, kita campurkan molasses dan urea, kita aduk dulu selama kurang lebih 5 menit sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian kita masuk lagi ke kapur dan kita aduk lagi sampai dia benar-benar homogen. Kita masukkan kemudian garam dan mineral mix. Garam dan mineral mix ini sebagai sumber mineral yang kita aduk secara merata. Harus benar-benar merata karena akan melakukan pencetakan. Jadi kalau tidak merata ketika dicetak maka nanti ada yang tidak memiliki kandungan mineral atau molassesnya kurang seperti itu. Jadi pastikan harus benar-benar tercampur merata. Setelah tercampur maka dilakukan pencetakan menggunakan mesin press ataupun alat yang tersedia nanti di lapang sesuai dengan yang disediakan oleh PLT dan dosen. Nah, nanti bentuknya akan seperti yang ini pada gambar. Ini dapat langsung dikonsumsi oleh ternak. Pada berbentuk padat dan keras, itu akan digunakan sebagai permen atau akan dijilat oleh si ternak karena dia memiliki molasses, jadi ada rasa manis, jadi si ternaknya akan suka dan memiliki kandungan mineral. Jadi memang sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan mineral dari ternak yang juga sebagai sumber energi dari molasses tadi dan berbagi. Nah, sekian pengantar praktikum dari pembuatan pakan fermentasi dan urea molasses flour. Nanti teman-teman bisa lanjutkan untuk mengerjakan kuis yang ada di LMS sebagai pemenuhan nilai kuis dari praktikum. Silahkan dibaca dan jika ada yang ditanyakan bisa nanti langsung ditanyakan langsung kepada dosen dan PLT yang bekerja nanti di lapangan.